apa konten dalam barang yang kita produksi gitu ya. Contoh misalnya dalam mie instan itu akan ditempeli namanya penjelasan dalam bahasa Mandarin gitu ya. Konten di dalamnya apa saja. Itu biasanya ada seperti itu. Terus fungsi labeling ini adalah mengidentifikasi produk, juga bisa mengelompokkan produk, menggambarkan produk itu seperti apa, terus juga mempromosikan ya. Selanjutnya, kalau kita mempunyai produk yang baru, teman-teman mempunyai produk yang baru, bagaimana kita mencoba mengembangkan produk yang baru? Yang pertama, mengembangkan produk. Terus juga ada 7 tahap dalam mengembangkan produk baru. Yang pertama, dari awal gagasan produk kita harus mendapatkan namanya pengembangan produk. Ada bagian-bagian dalam perusahaan biasanya namanya Research and Design ataupun R&D. Jadi coba digagas dulu produknya seperti apa, digambar, dibikin sejelas-jelasnya bagaimana produk itu bisa dikembangkan. Yang kedua adalah screening ataupun penyeleksian. Terus juga bagaimana misalkan diseleksi apakah produk-produk tersebut sudah ada atau belum, atau mungkin juga menentukan atau tidak. Terus juga ada yang namanya pengujian konsep, diuji konsepnya, misalkan dengan riset pasar untuk apakah misalkan diterima oleh masyarakat atau tidak. Juga yang keempat ada analisa bisnis ataupun bisnis analisis, jaring setelah mendapatkan masukan dari konsumen lewat survei, kita harus juga bandingkan biaya produksinya dengan manfaat produk. Terus juga dibikinlah namanya pengembangan prototip atau prototype development, jadi pengembangan prototipe. Jadi bagaimana perusahaan tersebut menentukan potensi keuntungan, dibikin dulu semacam handcrafting atau pembuatan produk secara manual dulu gitu ya. Jadi sebelum masuk ke produk massal banyak, itu dibikin biasanya contoh sampel dulu. Sampel ini gimana nih kalau bikin mesinnya, kan mesinnya kan harus dibikin juga kan, kalau memang mau dalam bentuk banyak gitu. Selanjutnya ada pengujian produk dan pasar. Ada product testing dan marketing test, menggunakan data informasi dari pengembangan prototip ataupun prototype. Jadi perusahaan ini mulai memproduksi produk dalam jumlah terbatas dulu, terus kemudian diuji sesuai apa tidak dengan harapan perusahaan. Kalau misalkan cukup untuk menjual di area tertentu terlebih dahulu, ya udah di situ dulu. Tapi kalau misalkan kedepannya prospektif, akhirnya diperbesar skala produksinya. Terus juga yang terakhir adalah commercialization ataupun komersialisasi. Jadi setelah semua tahap berakhir dan sukses gitu ya, kita bisa mulai memproduksi dan memasarkan secara penuh besar-besaran. Jadi perusahaan juga bisa lakukan yang namanya gradual commercialization, yaitu bertahap ya, menambah area penjualan produk dengan menyesuaikan kapasitas produksi yang ada. Jadi kalau misalkan kalau misalkan kita mau melakukan proses komersialisasi ini dari A sampai Z gitu ya, atau mungkin juga ada tahapan-tahapan proses pengembangan produk ini kadang-kadang syarat juga dengan jiplakan-jiplakan dari kompetitor kita. Jadi harus cepat, gerak cepat ya. Terus selanjutnya variasi dalam proses pengembangan produk jasa. Untuk jasa berbeda di tahap 1 dan 5. Terus juga ada rancangan proses jasa, seleksi proses, pekerja, dan fasilitas. Jadi ini berpengaruh ya. Ada service ideas, ada service process design. Jadi ada ide, terus juga ada proses kalau dalam jasa ya. Ada proses selection, ada pekerja yang dibutuhkan, ada fasilitas yang dibutuhkan.
Nah, selanjutnya siklus hidup produk atau product life cycle ataupun PLC itu biasanya dalam sebuah produk ada masa jenuh ya. Ada pertama proses-proses yang dialami bisa ada yang namanya proses introduction ataupun pengenalan. Jadi mengenalkan dulu produk yang ada. Terus selanjutnya ada growth, proses pertumbuhan. Nah, ini mulai menarik perhatian gitu ya. Terus juga ada proses maturity, kedewasaan, penjualan mulai menurun, tapi produk ada profit tertinggi, ada keuntungan tinggi gitu ya. Terus juga nanti ada penurunan karena mungkin ada semacam kompetitor, ada mungkin juga orang karena bosen dan sebagainya gitu ya. Jadi harus selalu penuh dengan inovasi. Jadi di gambar 71 di halaman 716 coba dilihat tahapan siklus hidup produk. Ini ada product life cycle dari introductory stage, growth stage, maturity stage, decline stage, hasil penjualan dan keuntungannya. Jadi ini total industry profit. Prosesnya akan sama meskipun dalam tahapan yang berbeda gitu ya. Nih. Jadi sebelum ini masuk ke fase decline, ada baiknya kita bikin lagi. Di proses-proses stage of the product of a life cycle, growth dan maturity ini, kita harus melakukan yang namanya harus mencari yang namanya inovasi. Oke, inovasi. Oke, bisa digeser ya. Nah, inovasi. Inovasi ini penting. Jadi, inovasi ini harus dibikin sebelum decline, proses decline. Jadi, misalkan kita bikin sebuah barang, misalkan, nah, barang ini sudah mulai proses pengenalan, terus sampai ke proses maturity, stop di maturity, atau di dalam proses growth, pertumbuhan ini, kita juga sudah harus berpikir tentang produk baru. Nah, inovasi. Kita bicara tentang inovasi. Jadi dalam inovasi kita akan masuk dalam proses maturity. Nah, sebelum produk menurun, ini ya produksi menurun, terus juga keuntungan juga ikut menurun. Ini kita punya produk baru. Nah, terus nanti muncul lagi, naik lagi produknya, profitnya naik lagi. Sebelum ini decline ataupun turun, bikin lagi inovasi baru, naik lagi, terus menjadi production life cycle ataupun PLC. Oke. Silakan dibaca tabel 71, penekanan strategi pemasaran, strategi harga, strategi promosi, dan strategi saluran distribusi. Nah, yang bisa kita lakukan dalam alternatif penggunaan untuk perpanjang hidup produk kita adalah yang namanya product extension atau memperluas penjualan produk. LAYS ya. Kita jual misalnya tidak hanya di Jakarta, sekarang kita jual ke Medan, ke Aceh, ke Surabaya, misalnya ke mana yang kita perluas gitu ya. Otomatis ini akan juga meningkatkan biaya operasional, transportasi, penjualan, advertising dan sebagainya. Tapi juga bisa menjadi keuntungan secara finansial dari profit untuk membuka pasar yang baru di daerah yang lain gitu ya. Selanjutnya ada yang namanya product adaptation, memodifikasi produk untuk memberikan daya tarik. Contoh di tiap-tiap negara ada Medan Law atau McD. Medan Law ini di Taiwan
em, agak sedikit aneh ya. Jadi kalau di Indonesia itu pasti ada paket nasinya. Karena orang Indonesia tidak bisa makan kalau tidak pakai nasi. Ya. Jadi kalau di Taiwan ada hamburger nasi. Ada juga. Tapi jarang-jarang ya. Jarang-jarang. Em, dan kalau misalkan di Indonesia semua daging ada kecuali babi gitu ya. Kalau di Taiwan ada daging babi juga yang di apa namanya satu menu mungkin yang khusus gitu ya, yang unik gitu ya, yang mungkin memang diperlukan oleh masyarakat Taiwan sendiri. Nah, teman-teman tidak akan menemui namanya beef burger di India gitu. Adanya chicken burger atau fish gitu ya, ikan. Karena di India sapi itu adalah makhluk mulia, nggak boleh gitu ya. Orang akan marah gitu ya. Kalau medan laut di sana ada pakai beef, Big Mac-nya pakai daging sapi. Jadi wah ini bisa dibakar gitu ya medan lautnya. Jadi memang ada keunikan tertentu. Terus ada reintroduction, perkenalkan produk lama ke pasar yang baru. Contoh misalkan ada mie instan mereknya Sarimi ya. Sarimi dulu itu terkenal, itu ya gambarnya Aladin gitu ya. Nah karena orang sudah jenuh dan mulai muncul ke pasaran yang baru, ada Indomie, ada mie sedap dan sebagainya gitu ya. Ini menjadikan produk yang lama-lama ini menjadi ketinggalan zaman gitu ya. Akhirnya muncullah mungkin di mie Sarimi dalam porsi besar misalkan. Jadi ada inovasi juga di sana. Dikenalkan kembali gitu ya dalam iklan dan sebagainya. Oke. Selanjutnya penetapan harga. Kita lihat ke halaman 725 kegiatan belajar 2, pricing, penetapan harga. Iya, ada Sarimi Duo gitu ya. Ini di introduction, kembali di introduction. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga, terus juga ada metode penentuan harga, terus juga taktik harga. Jadi kalau teman-teman mau buka usaha, kita harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Apa itu? Yang pertama, penetapan harga untuk mewujudkan keuntungan perusahaan. Berapa keuntungan perusahaan yang akan dia dapatkan? Terus juga volume penjualannya berapa? Itu berapa banyak gitu ya. Terus juga persaingan perusahaan lain, apakah harga kita ini menjadi semacam kompetisi dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Juga apakah pandangan masyarakat terhadap satu produk ini akan berpengaruh ketika kita menentukan harga. Misalkan, wah ini harganya murah nih tapi berkualitas misalkan. Terus kedudukan perusahaan dalam pasar. Ini sangat berpengaruh ya. Silahkan dilihat. Dalam metode penentuan harga, yang pertama ada pendekatan biaya. Pendekatan biaya ini ada yang namanya pendekatan BEP ataupun titik impas. Jadi istilahnya break even point ya. Break even point, BEP, titik impas. Jadi total biaya itu sama dengan total pendapatan. Nih, total biaya sama dengan total pendapatan. Jadi BEP itu break even point. Jadi break even point ini ketika biaya yang dikeluarkan misalkan 200, terus bagaimana cara mendapatkan harga, bagaimana cara mendapatkan 200 kembali dengan jumlah penjualan yang ada. Jadi total cost sama dengan total revenue.
biaya sama dengan total pendapatan. Terus ada yang namanya pendekatan markup ataupun markup pricing. Jadi total revenue ataupun total pendapatan sama dengan total biaya plus margin. Margin keuntungannya mau berapa? Diambil berapa persen? 10%, 5%, 20%, terserah gitu ya. Nah, semakin tinggi produksi, semakin tinggi biaya variabel gitu ya. Variabel contoh misalkan semakin tinggi produksi dari 100 menjadi 1000 misalkan, otomatis kan bensin untuk mesin semakin banyak, listrik semakin gede dan sebagainya. Jadi fungsi biaya variabel berbentuk garis lurus gitu ya. Silakan lihat gambarnya di gambar 72, analisis break even point atau titik impas. Jadi titik impasnya itu apabila produksi dan penjualan di bawah Q unit, perusahaan akan mengalami kerugian, gitu ya. Tapi untuk memperoleh keuntungan, perusahaan perlu menjual melebihi Q unit. Jadi titik total revenue TRO itu harus melebihi. Jadi perusahaan melebihi Q dan TRO. Jadi semakin banyak keuntungannya. Lihat gambar 72 ya. Nah, contoh dari pendekatan markup price ataupun markup pricing. Jadi kalau misalkan variabel rata-rata pun average variable kategori ataupun average variable cat, EVC equal VC divided Q. Jadi biaya tetap rata-rata average fixed cost itu AFC-nya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini formula AC sama dengan AFC plus AVC. Misalkan nilai AC adalah 10.000. Dengan menjalankan markup pricing, perusahaan menetapkan tujuan dengan keuntungan yang diperoleh sebesar 25%. Ya, 20% dari 10.000 adalah 2.500. Jadi berdasarkan perhitungan, perusahaan ini akan menjual seharga 12.500. Jadi contoh misalnya kita mau jualan bakso nih. Jadi kalau misalkan break even point ini 10.000, kita jual 10.000 sudah break even point. Tapi kalau kita mau naikkan harga dengan markup pricing, jadi kita 25%. Mungkin mengantisipasi kenaikan harga daging dan sebagainya gitu ya. Jadi tambahin 25% dari harga tersebut. Jadi sementara akan menjadi margin keuntungan. Tapi ketika misalkan daging naik, itu akan menjadi backup plan kita untuk mengantisipasi kenaikan harga ya. Oke. Selanjutnya, ada beberapa cara atau strategi lain untuk menetapkan harga. Yang pertama, menetapkan harga yang kompetitif. Kita harus lihat dulu, otomatis harus survei juga harga-harga kompetitor kita itu, harga-harga saingan kita itu berapa. Terus juga menentukan harga terobosan. Jadi penetrating pricing. Jadi kalau misalnya kita pakai jadi kalau misalkan kita bisa melihat harga terobosan ataupun penetrating price ini digunakan untuk menunjukkan produk baru. Jadi misalkan dia bisa saja lebih rendah atau lebih murah, masih dalam proses promotion gitu ya,
harga promosi gitu ya. Setelah lama sih nanti mungkin akan naik dengan sendirinya. Jadi makanya orang pas pertama muncul harganya itu murah, ternyata beda, misalkan kedepannya jadi lebih mahal gitu ya. Ada juga seperti itu. Jika menetapkan harga berdasarkan permintaan penawaran, gitu ya. Yang penetapkan karena permintaan demand. Jadi misalkan sekarang kereta api ya, yang ekonomi mau dihapuskan, ganti dengan ekonomi AC, karena peminatnya masih banyak gitu. Jadi ya tetap diadakan yang namanya ekonomi. Padahal di Taiwan sendiri namanya kereta itu nggak ada perbedaan ya, kecuali yang lambat, cepat sekali gitu ya. Bukan masalah ekonomi, AC, terus non AC gitu ya. Kalau Indonesia kan masih non AC, AC dan lain sebagainya. Itu yang membedakannya fasilitasnya. Tapi kalau di Taiwan sendiri fasilitasnya sudah standar, harus ada AC, ventilasi, safety prosedur, tapi it's matter of time. Nah, cepat, lambat, cepat sekali gitu. Kalau cepat sekali kita bisa pakai yang namanya Gautier. Kalau cepat kita bisa pakai cukuang ya, cukuang apa ceciang, saya lupa gitu ya. Ceciang apa cukuang? Yang biru itu apa ya? Ceciang ya. Yang manmande lah, yang manmande atau yang oranye kan? Ada yang oranye, ada yang biru gitu. Yang biru agak lambat, tapi kalau yang oranye cepat gitu ya. Biasa antar kota juga gitu ya. Nah, selanjutnya menetapkan harga karena kita yang pertama gitu. Kita yang pertama di situ. Atau kita yang menguasai pasar. Terus menetapkan harga karena produk kita berkualitas gitu ya. Misalkan ada Carrefour, Makro, mereka menetapkan harga yang murah dibandingkan pasar sekalipun. Makanya ini Carrefour ataupun mungkin juga supermarketnya banyak diprotes, bikin bangkrut pasar ataupun toko-toko yang lain. Jadi caranya mereka itu mencari serendah-rendahnya harga dari pabrik langsung dan memangkas keuntungan sehingga mencoba untuk perang ya dengan pemasar-pemasar lainnya gitu. Jadi bayangkan saja orang akan lebih memilih Carrefour yang ada AC-nya, yang kemasannya lebih bagus gitu ya, dibandingkan pasar yang mungkin yang jelek, becek, banyak laler, panas gitu ya, berjubel orang banyak banget, dan tidak ada fasilitas-fasilitas lainnya gitu ya. Jadi ini bukan juga koreksi juga ya buat pemerintah kita menyediakan pasar yang layak gitu untuk masyarakat. Dan tapi ini wajar dan sah gitu dalam proses ekonomi, apalagi demokrasi ekonomi di Indonesia ini juga memerlukan yang namanya persaingan gitu ya, supaya harga-harga nanti kalau misalkan yang diuntungkan sih sebetulnya konsumen gitu ya, tapi kan yang dirugikan adalah para pedagang. Terus juga ada kebijakan harga tinggi jangka pendek ya, kebalikannya dengan tadi harga yang rendah karena barang baru gitu ya. Tapi kalau misalkan ini harga tinggi pada sifat sementara, contoh misalkan harga bawang tadi yang sempat kita diskusikan beberapa waktu yang lalu ya, harga bawang tinggi itu jangkanya pendek, price skimming gitu ya. Terus juga ada harga daging sapi misalkan itu naik
dan tinggi gitu ya. Tapi dalam jangka pendek, setelah barangnya banyak lagi, akhirnya normal lagi harganya ya. Selanjutnya ada taktik harga. Ada yang namanya price lining, menawarkan beberapa kategori produk pada harga bawah. Ini mereknya perusahaan Taiso, bisa juga masuk ke situ. Terus juga ada psychological pricing, 99,999 misalkan. Wah, ini murah nih, padahal ya 100, dekat 100 cuma satu doang gitu ya. Tapi adalah psychological pricing. Ini bisa berpengaruh. Contoh misalnya 3.900. Nah, ini kan kaitannya dengan 4.000, ini beda-beda dikit gitu ya. Tapi ketika kita ngelihat lebih kurang dari yang atasnya, otomatis orang mikir, ini lebih murah. Padahal nggak juga ya. Terus juga ada discounting. Discount. Gitu ya. Jadi bagaimana orang mengurangi harga untuk menstimulasi penjualan. Misalkan diskon harga kamar. Jadi untuk promosi supaya kamar yang musimnya yang tadinya tidak rame menjadi rame gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sejauh ini? Oke, gak ada ya. Sekarang sudah pukul 12:24. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang kegiatan belajar 3, distribusi produk, terus apa ya? Terus juga ada yang namanya promosi produk. Dan nanti kita akan belajar tentang sistem keuangan perusahaan ya. Jadi kuliah kita akhiri sampai di sini. Untuk pertemuan modul ke-6 dan modul ke-7. Jadi nanti kita akan lanjutkan untuk kegiatan belajar 3 dan 4 modul 7 dengan modul 8 keuangan perusahaan di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya hari apa ya? Hari Minggu lagi atau hari malam Sabtu boleh juga sih. Jadi nanti kita kasih linknya lagi aja ya. Hari Sabtu maksimal lah dikasih tahu. Kalau misalkan Mbak Vera ngasih di hari Minggu juga, berarti saya ke malam Sabtu ya. Atau Bu Emi misalnya ngasih Minggu juga. Terus juga malam misalkan saya ke malam Sabtu. Tapi kalau semuanya tidak ada berarti seperti biasa di hari Minggu ya. Malam Senin setiap pukul 10. Oke, terima kasih atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan materi tutorial online kita malam ini bermanfaat dan bisa menjadi pengetahuan baru. Dan kita nanti akan ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama, pukul 10 malam sampai pukul 12 malam. Dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap kerjakan latihan formatifnya. Terus juga ditunggu rekaman video untuk SWOT-nya. Jangan lupa langsung dikirimkan ke email saya denny.danielkesa@gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.